你们好，今天我们要学习dasar-dasar bahasa Mandarin. Hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar bahasa Mandarin. Ketika kalian mempelajari bahasa Mandarin, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Istilah yang pertama adalah Hanyu. Hanyu itu adalah bahasa Mandarin. Jadi, bahasa Mandarin itu adalah Hanyu. Nah, ketika kalian mempelajari Hanyu, ada dua hal yang harus kalian cermati. Yang pertama adalah Hanzi. Hanzi. Yang kedua adalah pinyin. Oke. Hanzi itu apa? Hanzi itu adalah karakter Han. Jadi yang seperti ini, yang sering kalian lihat adalah Hanzi. Jadi cara penulisannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita menulis menggunakan alfabet. Dalam bahasa Mandarin, menggunakan Hanzi. Nah, bagi kita sebagai orang luar, bagaimana cara kita membaca karakter Han atau Hanzi? Yaitu menggunakan alat bantu pinyin. Pinyin adalah ejaan bunyi. Seperti kalian lihat di atas, ini ada cara bacanya menggunakan alfabet. Ini yang dinamakan pinyin. Nah, yang bawah, yang berbentuk simbol adalah Hanzi. Nah, ketika kalian belajar cara menulis Hanzi, yang harus kalian pahami adalah bihua. Bihua itu bentuk guratannya. Lalu ada bishun. Bishun itu adalah urutan. Materi lebih lanjut mengenai Hanzi akan saya bahas di video tersendiri. Oke, nah video hari ini kita lebih fokus pada pelafalan bahasa Mandarin. Bagaimana cara kalian membunyikan atau mengucapkan kosakata atau kalimat dalam bahasa Mandarin. Maka hari ini yang akan kita pelajari adalah pinyin atau ejaan bunyi. Nah, ketika kalian belajar pinyin, kalian akan menemui yang namanya shengmu, yunmu, dan shengtiao. Shengmu sama dengan bahasa Indonesia adalah huruf konsonan. Shengmu, huruf konsonan. Lalu ada yunmu, huruf vokal. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 5 huruf vokal. Dalam bahasa Mandarin, yunmu itu ada 6. Nanti akan kita pelajari. Nah, yang membedakan antara bahasa Mandarin dengan bahasa-bahasa yang lain adalah shengtiao atau nada. Kalau kalian lihat di atas ini, di ujung huruf vokal atau di atasnya huruf vokal ini ada simbol. Ada yang mendatar, ada yang ke bawah, ada yang mendatar, ada yang naik ke atas, ada yang bentuknya cawang, lalu ada yang menurun seperti ini. Ya, itu yang dinamakan shengtiao atau nada. Oke. Sekarang kita akan mulai belajar dari shengmu atau huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Mandarin dibagi menjadi beberapa huruf konsonan seperti ini. Oke, digolongkan seperti ini. Nah, di sini adalah huruf konsonannya. Di sini adalah bunyi cara bacanya. Saya beri contoh. Oke, yang pertama. B dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Indonesia, ketika dalam bahasa Mandarin, pelafalannya sama seperti huruf P. Ya, B dalam bahasa Indonesia, huruf B dalam bahasa Indonesia, ketika dilafalkan dalam bahasa Mandarin, bunyinya seperti huruf P. Nah, cara membacanya adalah po. Lihat di sini, ini huruf konsonan bunyinya. Po, po. Lalu, huruf P dalam bahasa Mandarin, cara pelafalannya seperti mengucapkan P dan H. Jadi, kalau kalian letakkan tangan di atas di depan mulut kalian, akan ada angin yang keluar. Contohnya, po. Kalau yang ini, po. Yang ini, po. Lalu ini, mo.
fo. Saya ulangi. Po, po, mo, fo. Semu yang bagian golongan kedua, huruf D akan dilafalkan seperti huruf T. To, bukan de, tapi te. Lalu huruf T seperti melafalkan TH, ada angin yang keluar. Te, te. Yang ini te, yang ini te, ne, le. Saya ulangi. Te, te, ne, le. Yang ketiga, golongan ketiga, huruf G dilafalkan dengan bunyi K. Sedangkan huruf K dilafalkan dengan bunyi KH. Ada seperti dalam bahasa Arab kita mengucapkan ho. Contohnya, yang ini ke, bukan ge, tapi ke. Yang ini ke, he, ke, he. Konsonan yang keempat. Yang ini, huruf J dilafalkan seperti kita melafalkan huruf C. Huruf Q atau Q dilafalkan seperti kita melafalkan huruf J. Sedangkan X seperti kita melafalkan huruf S. Bunyinya I ya. Lihat. Ci, ci, si. Saya ulangi. Ci, ci, si. Ci, ci, si. Huruf konsonan yang kelima, kalau kalian perhatikan, bentuk bunyinya sama. Huruf Z dilafalkan seperti melafalkan huruf C. Huruf C seperti melafalkan huruf J. S tetap S. Bunyinya I. Apa yang membedakan konsonan golongan kelima dengan konsonan yang keempat? Kalau J, Q, X bertemu dengan I, bisa lihat di sebelah sini. J, Q, X bertemu dengan I, maka cara membaca tetap I. Ci, ci, si. Ci, ci, si. Namun, apabila C, Z, C, dan S bertemu dengan huruf I, maka cara membacanya bukan I lagi, tapi E. Ya, bunyinya E. C, C, se. C, C, se. C. Bacanya C, C. Nah, kalau C, seperti orang mau meludah, ada angin yang keluar. C, 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 se. C, C, se. Nah, untuk golongan yang keenam terakhir, ada ZH, CH, SH, dan R. Bunyinya adalah E. ZH seperti melafalkan CH. CH dilafalkan seperti JH. Maksudnya seperti apa? Jadi, untuk golongan yang di bawah ini, cara melafalkannya adalah ujung lidah harus diletakkan di ujung langit-langit mulut. Ini langit-langit mulut. Ini ujung lidah. Nah, ujung lidahnya harus ditekuk seperti ini. Setelah ujung lidah ditaruh di atas seperti ini, baru dilafalkan. Cer. Ya, kita baca yang ini, ZH. Cer. Kalau dibandingkan bunyi yang ini adalah C. Kalau bunyi yang ini
lidahnya ada di sini, di belakang gigi. Tapi kalau yang bagian keenam, ujung lidah ada di atas langit-langit mulut, ditekuk dulu. Yang ini se, yang ini ce, lebih tebal. Yang ini ce, yang ini ce. Ya. Jangan lupa, kalau pelafalan huruf C itu seperti orang meludah. C, C, sh, r, j, ch, sh, r. Oke, mari kita ulang dari awal. Ya. Silahkan bisa sambil ditirukan. Golongan yang pertama, po, po, mo, fo. Silahkan diulangi. Golongan yang kedua, te, the, na, la. Silahkan diulangi. Oke, how. Golongan yang ketiga, ke, he. Golongan keempat, ci, si. Golongan yang kelima, ce, se. Yang terakhir, she, re. How. 你们要注意, kalian harus memperhatikan cara membunyikan R dalam bahasa Mandarin. Kalau R dalam bahasa Indonesia kita ada getaran R, tapi dalam bahasa Mandarin tidak ada. R. Karena jangan lupa ujung lidah diletakkan di atas langit-langit. R dan E dibunyikan menjadi R, bukan R, bukan R, bukan R, tapi R. Silakan diulangi. How. Sekarang kita memasuki materi yang berikutnya. Setelah kita belajar mengenai shengmu atau huruf konsonan, kita akan memasuki huruf vokal atau yunmu. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, yunmu atau huruf vokal dalam bahasa Mandarin ada 6. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang ada 5. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ada A, I, U, E, O. Dalam bahasa Mandarin ada A, O, E, I, U, I. Oke. A sama dengan bunyi kita, bahasa Indonesia A. O. Di sini O untuk elang, bukan E ya. Dalam bahasa Mandarin tidak ada E, adanya E untuk elang. I, U. Nah, untuk U dengan tanda titik di atas, cara melafalkannya adalah kita bunyikan huruf I, tetapi mulutnya maju, seperti kita mengatakan U. Jadi bunyinya I, mulutnya maju. I, bukan U, tapi ini I. Bunyinya I, mulutnya maju. Silahkan dipraktekkan. I. Oke, mari kita baca sama-sama. A, O, A, I, U, I.
Hao, sampai sini. Nah, ini untuk huruf konsonan yang tunggal. Huruf vokal yang tunggal. Dalam Manda. Ini harus kalian hafalkan di luar kepala urutannya. Tidak boleh berubah-berubah. Setelah huruf A, O, E, I, U, dan I. Ini harus urut. Kenapa harus urut? Karena nanti ini akan berhubungan dengan sheng tiao. Ya, nanti ini akan berhubungan dengan sheng tiao. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, oke. Setelah vokal tunggal, ada yang namanya vokal ganda. Ya, akan saya bacakan. Silahkan kalian tirukan bersama. I, A, wi, bukan uwi, tapi wi, w, dan i. Wi, au, o, u, ye, yue, r, an, in, un, yun. Sampai sini bisa mengikuti? Hao. Lanjut di bawahnya. Ang, eng, ing, ung. Hati-hati ya ketika melafalkan huruf O, bunyinya harus O, bukan O, tapi O. Oke? Oke, Hao. Mari kita baca sama-sama dari yang pertama sampai yang terakhir. Junpei halaman. Hao. Kaishi. A. O. I. U. Ü. I. A. We. All. O. U. Ye. Yue. R. An. In. Un. Yun. Ang. Ing. Ong. Hao. Kita sudah belajar shengmu. 我们已经学了声母，还有学了韵母。Kita sudah belajar 声母 dan 韵母。那下一个我们要学习声调。我们一起学声调。Ini yang membedakan bahasa Mandarin dengan bahasa yang lain. 声调 atau nada. Jadi dalam bahasa Mandarin, setiap kata, setiap kosakata itu ada nadanya. Bunyi yang sama ketika memiliki nada yang berbeda, akan memiliki makna yang berbeda juga. Ya. Oke. Nada yang pertama, ini nada pertama. Lalu di sini ada nada yang kedua. Ini nada 3. Ini nada 4. Ini urutannya sama. 1 mendatar, nada 2 naik, nada 3 bentuknya turun lalu naik, nada 4 turun. Silahkan dihafalkan.
Ketika saya bilang nada 3, maka yang dimaksud adalah ini. Nada 2 yang dimaksud adalah ini. Seperti itu ya. How. Sekarang kita lihat bagaimana cara membunyikan shengtiao dalam bahasa Mandarin. Contoh, huruf A. Shengtiao hanya diletakkan di huruf vokal ya. Di atasnya huruf vokal. Oke, kita lihat. Huruf A. Nada 1, maka bunyinya menjadi A. A. Nada 2, A. A. Nada 3, A. A. Nada 4, A. A. Menyentak. Nada 1 datar, A. Nada 2 naik, A. Nada 3 turun, lalu naik, A. Nada 4 turun, A. A. Kita coba dengan huruf O. 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 I. 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 U. 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 I. U dengan titik. I. 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 Sampai sini paham? Sekarang kita coba bersama-sama. Saya bunyikan dulu, lalu kalian ikuti. Dari huruf vokal A. Saya baca, lalu kalian ikuti ya. A. 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 O. 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 I. 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 U. 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 I. 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 Hảo. 声调. Nah, oke. Bagaimana cara kita meletakkan shengtiao, menentukan shengtiao? Seperti kita lihat di sini. Contoh kata sheng dari shengtiao. Sheng di sini ada S, H, E, N, dan G. Seperti yang tadi saya katakan, shengtiao diletakkan di atas huruf vokal. Kalau huruf vokal cuma satu, maka gampang. Kita letakkan aja di atasnya E. Ya kan? Sheng ada satu. Tapi bagaimana jika ada huruf vokalnya lebih dari satu, dua atau tiga, seperti kata tiao. Ada I, ada A, dan ada O. Di mana kita harus meletakkan sheng tiao? Nah, cara menentukannya, kita kembali ke urutan huruf vokal tadi. A, O, E, I, U,
Ini tujuannya kenapa saya mengatakan bahwa kalian harus menghafalkan urutan ini di luar kepala. Ada A, O, E, I, U, I. Di kata piao, I, A, dan O, huruf vokal I, A, dan O, jika kita lihat di urutan ini, huruf A adalah yang paling pertama. Ya kan? Huruf A di urutan vokal itu nomor pertama. Maka diletakkan di A sengtiaunya. Karena dia yang paling pertama. Bagaimana jika tidak ada huruf A? Kata liu, ciu, ciu, ada J, I, dan U. Ciu, ada 3. I dan U, dalam huruf vokal di sini, ya, didahulukan adalah I baru U. Maka sengtiaunya diletakkan di sini. Karena ada I dulu, baru U. Contoh lagi yang lain. She, ada E dan I. Ada 2. E dan I dalam urutan di sini yang didahulukan adalah E. Maka sengtiaunya diletakkan di atasnya E, bukan I. Jadi dilihat, dalam huruf urutan vokal, mana yang duluan? Mana yang pertama? Maka sengtiau diletakkan di atas huruf vokal yang paling pertama. Ya, ini untuk sengtiau. Nah, sengtiau juga bisa berubah. Namanya pian, tiao. Pian berubah, tiao dari sengtiau. Sengtiau yang berubah. Contoh, ini hanya beberapa kasus aja. Hanya ada 3. Yang pertama, kalau nada 3 bertemu dengan nada 3, maka nada 3 berubah jadi nada 2. Contoh, shou piao, jam tangan. Nada 3 bertemu dengan nada 3. Ya, ini 3 dan 3. Cara membacanya bukan shou piao, tetapi jadi nada 2. 2 dan 3. Shou piao. Bukan shou piao, tapi shou piao. Ini perubahan nada yang pertama. Yang kedua, ketika nada 1 bertemu dengan nada 1, 2, dan 3, maka nada 1 yang ini berubah menjadi nada 4. Nada 1 bertemu dengan nada 1, 2, dan 3. Nada 1-nya berubah menjadi nada 4. Jadi yang berubah adalah yang nada pertamanya. Contoh, itian menjadi itian, bukan itian lagi, tapi itian. Inyen menjadi inyen, berubah jadi nada 4 ya. Ipen berubah cara membacanya menjadi ipen. Ike berubah cara membacanya menjadi ike. Ini perubahan nada yang kedua. Lalu perubahan yang ketiga adalah ketika kata pu yang artinya tidak bertemu dengan nada 4 yang ini, maka nada pada kata pu, di sini ada 4 ya, pu itu berubah menjadi pu. Ketika kata pu bernada 4 bertemu dengan nada 4, maka nada pu-nya berubah menjadi pu.
Bisa dilihat di sini. Bu, qu. Di sini, bu. Ini qu. Tidak pergi. Bu, qu. Cara membaca ini, karakter ini, bukan bu, qu. Ini salah. Berubah menjadi bu, qu. Bu, qu. Seperti itu. Jadi bukan bu, qu. Tapi bu, qu. Sampai sini jelas? How? Sekian pelajaran kita hari ini mengenai pelafalan. Hari ini kita telah belajar mengenai shengmu, hayo yunmu, 最后呢我们学声调。Ya. Nah, silahkan kalian pelajari materi yang ada di video ini, dilatih lagi pelafalannya. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. 你们再见。